Anda menyaksikan Breaking News Berita 1 News Channel, saya Rudi Andano. Pemirsa, sidang ke-12 kasus penodaan agama dengan terdakwa Basuki Cahayapurnama atau Ahok kembali digelar di Auditorium Gedung Kementerian Pertanian, Jakarta Selatan. Agenda sidang kali ini masih memeriksa ahli dari Jaksa Penuntut Umum. Untuk informasi terkini, kita bergabung bersama reporter Ibnu Haikal. Haikal, siapa saja ahli yang akan memberikan keterangan di persidangan kali ini? Ahli pada hari ini akan memberikan keterangan sebagai saksi ahli pidana dari Jaksa Penuntut Umum, yaitu Abdul Khair Ramadan yang merupakan ahli pidana dari Majelis Ulama Indonesia Pusat. Lalu ahli agama adalah Muhammad Rizik Syihab yang merupakan imam besar dari Front Pembela Islam yang juga direkomendasikan oleh MUI Pusat. Rizik Syihab sudah datang tadi sekitar 5 menit yang lalu dan sudah memasuki ruangan di belakang saya, yaitu ruangan auditorium utama Kementerian Pertanian. Sementara tadi juga dari Abdul Khair Ramadan sudah datang 15 menit yang sebelumnya dan juga ia menyatakan bahwa pagi hari ini siap untuk memberikan kesaksian yang rencananya akan dimulai pada pukul 9 pagi hari ini dan akan terus berlangsung dalam waktu yang tidak ditentukan. Rudi. Apakah kuasa hukum dari terdakwa Basuki Cahayapurnama sudah memberikan tanggapan terkait kedua ahli yang akan diajukan oleh jaksa pada sidang kali ini? Kuasa hukum dari Basuki Cahayapurnama juga telah masuk ke ruang auditorium Kementerian Pertanian dan juga sempat memberikan statement bahwa pada pagi hari ini kuasa hukum Basuki Cahayapurnama akan kembali menolak saksi yang dihadirkan dari MUI, yaitu tepatnya adalah saksi ahli pidana Abdul Khair Ramadan yang merupakan anggota dari Komisi Hukum Majelis Ulama Indonesia Pusat. Kuasa hukum Basuki Cahayapurnama menilai apabila saksi ahli ini berasal dari MUI maka memiliki bias atau keterikatan dengan MUI yang mana mengeluarkan pernyataan agama terhadap Basuki Cahayapurnama yang tuduhkan telah menodai atau menistakan Al-Quran, sehingga kuasa hukum menyatakan bahwa pada ketika Abdul Khair Ramadan diperiksa, mereka tidak akan memberikan pertanyaan sama sekali. Mereka hanya akan menyimak pertanyaan yang diajukan oleh jaksa penuntut hukum dan juga dari hakim ketua. Namun ketika diberikan kesempatan untuk memberikan pertanyaan kepada ahli yang dihadirkan JPU, mereka tidak akan menggunakan kesempatannya. Sementara untuk ahli agama yaitu Rizik Syihab, kuasa hukum tidak menyatakan ia akan menolak Rizik Syihab, tapi sebelumnya menyatakan bahwa mereka akan menyiapkan kejutan untuk Rizik Syihab. Kita tidak mengetahui apa arti eksplisit dari kejutan ini sendiri. Yang pasti Rizik Syihab tetap diterima sebagai saksi yang akan juga diajukan pertanyaan oleh kuasa hukum Ahok. Rudi. Bagaimana dengan pengamanan di sekitar lokasi sidang, Haikal? Apakah ada penambahan personil polisi? Penambahan personil polisi diperkirakan ada 1.000 personil. Tadi juga Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Pol Argo Yuwono menyatakan bahwa pada hari ini akan sekitar ada 2.000 personil gabungan yang akan diterjunkan untuk mengamankan persidangan pada hari ini. Selain itu juga alutsista ditambah seperti adanya barakuda, water cannon, dan juga mobil-mobil peleton. Dan juga untuk ruang auditorium sendiri di belakang saya, keamanannya juga diperketat dengan adanya metal detektor, anti peledak, dan juga setiap masyarakat yang memasuki ruang persidangan tidak diperkenankan untuk membawa alat-alat elektronik, termasuk handphone dan juga kamera ataupun alat perekam lainnya, baik perekam suara maupun perekam gambar. Sehingga pada hari ini keamanan bisa saya katakan jauh lebih besar daripada sidang-sidang sebelumnya, dikarenakan adanya Ketua FPI yaitu Rizik Syihab yang sampai saat ini juga sudah hadir dan diperkirakan akan membawa masa FPI yang lebih besar dibandingkan sidang-sidang sebelumnya. Rudi. Baik, terima kasih Ibnu Haikal. Pemirsa, reporter Ibnu Haikal melaporkan langsung dari lokasi sidang Ahok di Ragunan, Jakarta Selatan. Sebelum memberikan kesaksian sebagai ahli agama, maksud kami sebagai ahli, Abdul Khair Ramadan memberi keterangan pers. Abdul Khair menanggapi kemungkinan dia tidak dimintai keterangan oleh kuasa hukum Ahok seperti ahli lainnya yang juga merupakan rekomendasi dari MUI. Yang berhak menolak itu majelis hakim untuk pemberian kesaksian seorang ahli. Jika penasihat hukum menolak dalam pengertian mereka tidak bertanya dan tidak mengakui keterangan ahli. Tapi yang menentukan itu kan majelis hakim. Dalam pengertian seseorang keahliannya diterima atau tidak, nanti akan dipertimbangkan di putusan majelis hakim.
Mas, keberatan ini kan diajukan penasihat hukum biasanya karena diragukan objektivitas dari MUI. Ya, masalah objektivitas itu kan pandangan subjektivitas daripada penasihat hukum. Kalau saya objektif. Bapak dinilai dalam BAP di Barreskrim kemarin sudah menyimpulkan begitu bahwa yang terdakwa ini sudah melakukan. Penyimpulan itu kan sementara, bukan inkrah fatgus dezak. Nanti bagaimana majelis hakim memutuskan suatu perkara itu telah memenuhi unsur dan terbukti berdasarkan keyakinan hakim ditambah 2 alat bukti yang sah, berdasarkan juga fakta-fakta di pengadilan. Saya menyimpulkan dalam ranah asumsi. Asumsi itu bisa diterima, bisa tidak. Yang berhak menentukan adalah majelis hakim. 2 ahli akan memberikan keterangan dalam sidang ke-12 kasus penodaan agama dengan terdakwa Basuki Cahayapurnama atau Ahok. Salah satu ahli dalam persidangan adalah Rizik Syihab. Berdasarkan keterangan dari salah satu kuasa hukum Ahok, Sira Prayuna, pimpinan FPI Rizik Syihab akan memberikan keterangan sebagai ahli Islam. Rizik adalah ahli dari pihak Jaksa Penuntut Umum, rekomendasi dari MUI Pusat. Ahli lainnya yakni Abdul Khair Ramadan. Abdul Khair Ramadan akan memberikan keterangan sebagai ahli hukum pidana dari pihak Jaksa Penuntut Umum. Seperti Rizik, Abdul Khair juga rekomendasi dari MUI Pusat. Abdul Khair Ramadan sebelumnya dimintai keterangan pada sidang lalu, namun yang bersangkutan tak jadi hadir. Tim kuasa hukum Ahok pada sidang-sidang sebelumnya kerap menolak bertanya kepada ahli yang berasal dari MUI. Ya udah. Bang guys, Mbak ini nggak memungkinkan gini. Soalnya ngalangin kameramen yang lain. 7 ahli telah hadir dan memberikan keterangan dalam sidang penodaan agama dengan terdakwa Basuki Cahayapurnama. 5 ahli dari pihak Jaksa Penuntut Umum. Ada 5 ahli agama Islam yang telah memberikan keterangan pada sidang sebelumnya. Mereka adalah Muhammad Amin Suma, Yunahar Ilyas, dan Miftahul Akhyar. Muhammad Amin Suma adalah Wakil Ketua Komisi Fatwa MUI. Yunahar Ilyas dari pimpinan Pusat Muhammadiyah, sementara Miftahul Akhyar dari PBNU. Ahli agama Islam lainnya yakni anggota Komisi Fatwa MUI Hamdan Rashad dan Ketua Umum MUI Ma'ruf Amin. 2 ahli lainnya yang telah memberikan keterangan dalam sidang adalah Muzakir, ahli hukum pidana, dan Mahyuni, ahli bahasa. Penjadwalan pemeriksaan terhadap pemimpin FPI Rizik Syihab membuat polisi siap menambah jumlah personel. Untuk kendaraan taktis masih tetap bersiaga di area sidang di Gedung Kementerian Pertanian di Ragunan, Jakarta Selatan. Sama seperti sidang sebelumnya. Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Pol Argo Yuwono menegaskan pengamanan sidang akan bertambah pada sidang hari ini. Namun Argo Yuwono tidak merinci jumlah personel tambahan itu. Penambahan personel kepolisian adalah langkah antisipasi jika ada penambahan jumlah massa yang hadir selama sidang berlangsung. Prediksi ini semakin diperkuat dengan agenda pemeriksaan pemimpin FPI Rizik Syihab sebagai ahli agama Islam, rekomendasi dari MUI Pusat. Untuk pengamanan sidang kali ini ya tentunya kita ada penambahan personel ya, padahal ya untuk sistemnya kita sama seperti kemarin-kemarin dan kita juga mengantisipasi nanti ada masa lebih banyak. Kira-kira ada berapa personil, Pak? Ada berapa ribu kita turunkan ya di sini ya. Nah, kita turunkan itu untuk mengamankan sidang ini ya. 2.000 ada ya, Pak ya? Ya yang terpenting bahwa kita cukuplah ya untuk mengamankan sidang ini ya. Untuk alutsista sendiri apa aja Pak yang disiapkan? Ya, kita sesuai dengan SOP ya. SOP yang ada beberapa kendaraan-kendaraan yang menjadi bagian daripada kelengkapan kita pengamanan ya itu. Untuk pengamanan rekayasa lalu lintas sendiri diberlakukan Pak hari ini? Ya ini kementerian ini sudah kita tutup dari tadi pagi ya, sudah tutup sehingga nanti masyarakat diharapkan untuk tidak melewati jalur ini karena kita tutup dan bisa melambung, nanti bisa tempat
daerah yang lain ya. Jadi kita melalui yang lain, misalnya dari mau ke arah Pasar Minggu lewat melewati Cilandak dan sebagainya. Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Pol Argoyono juga mengimbau massa yang ingin menggelar aksi di luar ruang sidang kasus penodaan agama agar menjaga situasi tetap kondusif. Polisi tetap menghormati hak masyarakat dalam menyampaikan pendapat, namun polisi tetap mengajak agar semua pihak menjaga keamanan selama sidang berlangsung. Dalam sidang ke-12 kasus penodaan agama, pimpinan FPI Rizik Syihab akan memberikan keterangan sebagai ahli agama. Prediksi polisi, massa yang hadir akan bertambah dibandingkan sidang-sidang sebelumnya. Untuk itu, polisi telah menyiapkan strategi pengamanan ekstra. Himbauan untuk massa yang ingin melakukan aksi baik demo mendukung ataupun kontra dengan Pak Ahok bagaimana hari ini, Pak? Silakan saja ya, silakan saja untuk berorasi, tetapi yang punya etika, jangan sampai terjadi provokasi ya. Dan jangan sampai terjadi gesekan maupun perselisihan. Tapi kita ikut menciptakan, ikut mengamankan jalannya sidang ini. Terima kasih banyak Pak Argo. Ketua GNPF MUI Bahtiar Nasir mengawal kesaksian 2 ahli dalam sidang kasus penodaan agama dengan terdakwa Basuki Cahayapurnama. Bahtiar menegaskan kehadirannya untuk memastikan proses hukum yang berjalan adil. Dalam sidang ke-12, Jaksa Penuntut Umum menghadirkan 2 ahli rekomendasi dari Majelis Ulama Indonesia. Mereka adalah pimpinan FPI Rizik Syihab sebagai ahli agama dan Abdul Khair Ramadan sebagai ahli hukum pidana. Saya datang untuk mensupport ya Habib sebagai saksi dan berharap ini persidangan berjalan secara fair, secara jujur dan secara adil, itu harapan kami. Dan saya kira ini juga ditonton oleh jutaan mata, khususnya umat Islam, yang mengharapkan adanya fairness ya dalam pengadilan ini, adanya keadilan. Bapak melihat sendiri apakah sejauh ini masih belum ada fairness itu, Pak? Ya, saya kira semua sama-sama kita ketahui. Dan ini adalah sebuah proses berjalan yang kita juga harus sama-sama berjuang untuk menegakkan hukum yang berkeadilan.